Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Pak Adi, dalam mata pelajaran sejarah. Jadi sebelum saya memulai video kali ini, tidak lupa saya mengucapkan salam historia ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pembabakan masa prasejarah yang nanti kita kaitkan juga dengan bagaimana karakteristik kehidupan manusia masa prasejarah pada masa ini. Jika pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana zaman praaksara itu dibagi berdasarkan benda peninggalan yang terbuat dari batu, maka untuk saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana pembabakan masa praaksara yang di dalamnya ada manusia praaksara yang didasarkan atas peninggalan-peninggalan yang terbuat dari logam. Kita mulai ya. Anak-anak semuanya, jadi zaman logam itu disebut juga dengan zaman Nirleka. Ya. Jadi pada video ini kita akan membahas penjelasan mengenai apa dan bagaimana, what and how, mengenai definisi, kemudian peninggalannya, kemudian kehidupan, serta sebenarnya manusia pendukungnya. Nanti kita akan bahas sedikit. Ya, kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan zaman logam? Ya, jadi disebut zaman logam karena pada masa ini benda-benda peninggalan manusia praaksara yang ditemukan oleh para arkeolog itu sebagian besar terbuat dari bahan-bahan logam. Jadi bahan-bahan logam ini antara lain adalah adanya penemuan yang terbuat dari perunggu. Ya, kemudian yang kedua dari besi, serta adanya pertemuan dari tembaga. Ya, dengan berbagai macam bentuk peninggalan yang nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya. Nah, untuk pengertian zaman logam. Jadi zaman logam ini berlangsung kurang lebih sejak tahun 300 sebelum Masehi di Indonesia. Jadi kalau 300 sekarang tahun 2022 ya, tinggal ditambah saja ya, berarti 2322 tahun yang lalu kurang lebih berlangsungnya masa ini atau zaman ini. Nah, di dalam masa atau zaman logam ini, seperti yang saya katakan tadi, manusia sudah memiliki keahlian, keterampilan untuk membuat alat-alat hidupnya yang terbuat dari bahan-bahan logam. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuat logam yang sudah dikuasai atau dimiliki keterampilannya oleh manusia praaksara pada masa itu dilakukan dengan pengolahan secara teknis yang kita kenal dengan dua cara. Yang pertama, teknik peleburan logam itu adalah teknik cetakan batu atau bivalve. Yang kedua adalah cetakan tanah liat dan lilin yang disebut dengan teknik cetak asire perdu. Ya, kita akan lihat satu-satu bagaimana sih cara manusia saat itu untuk mencetak logam yang notabene juga kita pikirkan saja mungkin cukup rumit ya. Tapi manusia pada saat itu sudah bisa untuk melakukan pengolahan atau melebur logam dan membentuk sesuai dengan keinginannya. Yang pertama, kita akan menyinggung sedikit tentang teknik cetak batu ya, atau sering disebut dengan bivalve. Jadi pada teknik cetak ini manusia itu menggunakan dua cetakan dengan bentuk sesuai dengan benda yang diinginkan yang dapat ditangkupkan. Artinya dua cetak ini dibentuk begitu ya, jadi dibentuk untuk sistem press ya. Jadi cetakan diberi lubang pada bagian atasnya
dan dari lubang kemudian dituangkan cairan logam. Setelah dingin, cetakan dapat dibuka. Ya, mungkin jika kalian tahu bagaimana proses pembuatan batako misalnya dengan sistem press, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi batako itu kan bentuknya yang segitu aja ya, berbentuk balok begitu. Tapi kalau teknik cetak bivalve yang digunakan saat masanya itu dengan bentuk tertentu seperti yang ada pada gambar, ya, yang ada pada gambar di sini, ya. Kemudian dicetak dengan menggunakan logam cair yang sudah dipanaskan dengan dengan panas tertentu. Nah, sedangkan untuk jenis cetak yang kedua yaitu teknik cetak lilin atau Ashire Perdue, cetakan ini dibuat dengan menggunakan cetak lilin, ya. Jadi cetakan lilin. Lilin ini kenapa lilin? Karena lilin ini lebih mudah untuk dicairkan kemudian dibentuk, bisa diukir barangkali, ya. Misalnya seperti gambar di atas ini, ya, misalnya membuat seperti sebuah arca, kemudian dibuat dari lilin dulu, kemudian lilin ini dibungkus dengan tanah liat, ya, dibungkus dengan tanah liat, kemudian di bagian atas dan bawahnya ini bisa diberikan lubang untuk nanti memasukkan cairan logam. Kemudian setelah dibungkus dengan tanah liat, ini dikeringkan, ya, dikeringkan. Setelah kering kemudian sedikit dipanaskan sehingga lilin ini mencair dulu. Nah, setelah mencair, barulah kemudian lubang yang terbentuk di dalam ini yang sesuai dengan cetakan lilin tadi kemudian dituangkan logam cair, ya, sehingga nanti setelah dingin maka yang dihasilkan ya tinggal membuka tanah liat, ya, membuka tanah liat yang tadi sudah membungkus itu, yang udah kering itu, dan akhirnya yang tersisa adalah logam yang sesuai dengan bentuk lilin sebelumnya. Itu kurang lebih cara cetak lilin atau sering disebut dengan teknik cetak Ashire Perdue. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu apa saja sih pembagian zaman logam. Kita bicara di Nusantara dulu, ya, di Indonesia. Nah, pembagian zaman logam itu terdiri dari yang pertama adalah zaman perunggu. Pada zaman perunggu ini, ya, manusia bisa mencampur antara dua bahan utama yaitu tembaga dan timah dengan perbandingan kurang lebih 3:10. Ya, sehingga menghasilkan sebuah logam yang disebut dengan perunggu. Sebenarnya budaya perunggu ini ini merupakan budaya impor, ya, yang dibawa dari daerah Dongson, yaitu di Tonkin di Cina sebagai pusat kebudayaannya. Jadi yang paling banyak memang ditemukan di Indonesia adalah peninggalan yang dari zaman logam, khususnya pada zaman perunggu yang terbuat dari perunggu, ya. Nanti kita lihat beberapa peninggalan-peninggalannya. Nah, selanjutnya manusia dapat melebur besi dari bijinya. Ya, teknik peleburan besi ini lebih sulit dari teknik peleburan tembaga dan perunggu. Ya, melebur besi ini minimal memerlukan suhu atau kalor itu, ya, kurang lebih sekitar 3.500 derajat Celcius, bayangkan, ya, 35 kali lipat dari titik didih air, ya, di situasi yang normal. Jadi cukup sulit, sehingga besi ini memang ada tetapi tidak begitu banyak ditemukan benda-benda peninggalannya. Ini untuk yang kedua. Kemudian zaman logam di Indonesia dimulai oleh zaman perunggu, ya. Kemudian didominasi oleh alat-alat yang terbuat dari perunggu juga. Alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam jumlahnya sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu. Nah, ini kenapa kemudian besi itu agak jarang ditemukan, ya, karena alasan tadi, karena lebih sulit untuk diolah dibandingkan dengan pengolahan perunggu, ya. Kemudian kita akan melihat peninggalannya, ya, peninggalan dari zaman logam satu persatu, ya. Kemudian yang pertama kita lihat peninggalan dari zaman perunggu. Yang pertama adalah kapak corong.
yang sering juga disebut dengan kepak perunggu, ya. Ini termasuk alat yang merupakan bentuk atau jenis perkakas. Banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan, kemudian Jawa, Bali, ya, Sulawesi, kemudian kepulauan Selayar dan di Pulau Irian. Yang kedua adalah nekara perunggu. Nah, yang tepat di atas saya ini, yang ini ya, yang lebih besar ini adalah nekara yang memang jumlah yang cukup besar, ya, sejenis dandang, ya, yang digunakan sebagai mas kawin biasanya. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Sumbawa, di Pulau Roti, ya, Selayar dan Leti. Untuk nekara ini, ya, ditemukan nekara terbesar di Asia Tenggara yang ditemukan di Bali, ya, sekarang disimpan di Pura Penataran Sasih, Pejeng di Gianyar, dan sering disebut dengan Bulan Pejeng sesuai dengan cerita rakyat yang berkembang di sana. Sedangkan moko, ya, ini mirip mungkin alat musik sekarang yaitu ketipung gitu ya. Ini seperti gendang, ya, seperti cangkir juga yang ada di dua sisinya, dan berfungsi biasanya untuk alat untuk ritual mengundang hujan. Ada juga yang menggunakan sebagai mas kawin juga, ya, ini pada masa praaksara, yang juga barangkali menjadi salah satu hasil penemuan dari zaman perunggu. Kemudian yang ketiga adalah bejana perunggu. Ini banyak ditemukan di Madura dan Sumatera. Selanjutnya ada arca perunggu, jadi arca, ya, ditemukan di Bangkinang Riau, kemudian Lumajang Jawa Timur, dan di daerah Bogor Jawa Barat. Ini arca ini sebagai simbol pemujaan biasanya, ya. Jadi kita bisa simpulkan juga dari masa atau zaman logam ini sudah tentu sistem kepercayaan sudah semakin tinggi tingkatannya, terbukti dari adanya arca-arca yang terbuat dari logam pada saat itu. Kemudian ada sejenis kapak, ya, ini sering disebut dengan kapak sepatu, ya, dengan bentuk yang indah dan salah satu sisinya panjang, ditemukan di daerah Yogyakarta. Digunakan sebagai alat upacara keagamaan, tanda kebesaran, dan barang seni. Panjangnya bisa mencapai kurang lebih 1 meter, ya, jadi panjang sekali. Ini kapak ini kemudian memiliki bentuk yang sangat unik. Nah, selanjutnya ada zaman besi, ya. Zaman besi sebenarnya ya tidak begitu banyak ditemukan peninggalan-peninggalannya di Indonesia, tetapi kita juga cukup apresiatif bahwa arkeolog bisa menemukan benda-benda yang terbuat dari besi, antara lain dalam bentuk mata kapak bertungkai kayu, kemudian mata pisau, ada mata sabit, ada mata pedang, dan cangkul, ya, yang sebagian besar ditemukan di daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, kemudian Bogor di Jawa Barat, Besuki dan Punung di Jawa Timur. Oke, itu barangkali yang bisa saya hantarkan, karena setelah dua ini jadi zaman perunggu dan zaman besi, zaman tembaga tidak ada ditemukan peninggalannya di Indonesia, sehingga kita bisa simpulkan karena sejarah memang melihat data dan fakta yang ditemukan, maka zaman tembaga tidak pernah terjadi di Indonesia. Tapi yang terjadi dari tiga itu, dari zaman perunggu, zaman besi, dan zaman tembaga, yang dilalui oleh kehidupan masyarakat Indonesia pada masa saat itu adalah terjadinya zaman perunggu dan zaman besi saja, sedangkan zaman tembaga tidak ditemukan buktinya. Ya, baik anak-anak semuanya, dalam konteks periodisasi sejarah, tentu kita harus bisa melihat hubungan-hubungan serta pemaknaan dari hubungan-hubungan data dan fakta serta informasi tersebut. Jadi secara umum saya bisa menyampaikan bahwa adanya masa atau zaman logam ini, kemudian ada sebelumnya tentang zaman batu, tentu kita tidak bisa melepaskan satu sama lain. Jadi ada kaitan-kaitan yang muncul antara zaman batu dengan zaman logam, kedatipun kita klasifikasikan secara berbeda. Namun dari sisi temporal, waktu, ya, terjadinya masa logam ini atau zaman logam ini sudah mulai pada
era yang sama ketika terjadinya masa awal Neolitikum atau bahkan akhir Mesolitikum. Sudah mulai muncul, nah sehingga karakteristik manusia yang ada pada masa logam misalnya itu kurang lebih akan sama dengan karakteristik manusia pada masa Neolitikum. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa mengambil simpulan secara partisi, secara sebagian-sebagian saja, tetapi kita mestinya harus bisa menghubungkan antara data, fakta, dan informasi yang kalian temukan untuk kemudian mencapai simpulan yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa dipelajari serta dipahami dengan baik. Sehingga pada kesempatan selanjutnya barangkali silahkan nanti bisa dipersiapkan untuk evaluasinya. Ya, sebagai akhir kata jangan lupa selalu like, ya, komen, dan mohon subscribe-nya untuk saya bisa mengembangkan video-video pembelajaran yang lebih kreatif lagi, lebih bermanfaat lagi untuk pembelajaran khususnya pada mata pelajaran sejarah. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan, dan salam historia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.